Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah di siang hari ini bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Insyaallah kita pada kajian di siang hari ini adalah akan membahas satu buku yang berjudul Tadabbur Bacaan Salat. Nah, buku ini saya kaji di salah satu majelis. Ini 32 kali pertemuan baru selesai. Nah, di sini insyaallah kita jadikan beberapa kali saja. Kenapa kita penting untuk mempelajari atau mentadaburi bacaan sholat? Karena sesungguhnya sholat itu bukan sekedar kewajiban atau kebutuhan, tetapi lebih daripada itu, sholat adalah kesempatan dan waktu kembalinya hati kita kepada Allah. Jadi ketika anggota tubuh kita itu berdiri tegak menghadap kiblat, itu Allah sedang melihat kita. Ketika kita sedang rukuk, itu sesungguhnya bukan hanya anggota tubuh kita yang diminta untuk membungkuk, tetapi sesungguhnya lebih dari itu adalah hati kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Begitu juga ketika kita sedang sujud, itulah sesungguhnya puncak kedekatan kita kepada Allah. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sampai detik ini adalah kita sudah ratusan kali bersujud kepada Allah, bahkan ribuan kali kita rukuk kepada Allah. Tetapi yang menjadi masalah adalah kenapa kita tidak merasakan buah daripada ibadah yang kita jalankan. Maka yang perlu kita ketahui adalah sesungguhnya sholat ini adalah ibadah yang bukan hanya ibadah jasmani, tetapi juga ibadah ruhani. Ibadah ruhani. Ketika kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar, maka sesungguhnya rohani kita harus merasakan apa yang kita ucapkan. Inilah barangkali kenapa kita tidak merasakan halawatus sholat, yaitu tidak merasakan nikmat dan lezatnya sholat. Karena bisa jadi ruh kita belum hadir, batin kita belum terlibat ketika kita sedang menjalankan ibadah sholat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita seenak apapun makanan yang kita makan, kalau lidah kita tidak merasakan, maka tidak akan pernah mendapatkan nikmatnya makanan. Begitu juga ketika dulu di masa Covid 2019, sewangi apapun parfum yang kita pakai, tetapi ketika kita tidak bisa merasakan aromanya, maka itu tidak membuahkan apa-apa pada perasaan kita. Begitu juga ibadah sholat. Maka kalau kita menghendaki nikmat dan lezatnya ibadah, adalah yang harus kita hadirkan yang pertama kali adalah jiwa kita. Karena ibadah sholat adalah bukan hanya ibadah fisik, tetapi ibadah rohani. Kapan kita akan mendapatkan nikmatnya ibadah sholat? Yang pertama ketika itu adalah di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi tidak cukup, oh ya saya sholat nanti saja ketika Allahu Akbar. Tidak. Jadi sejak proses wudu sudah harus diperbaiki. Jadi toharo itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah toharatul qulub, yaitu sucinya hati. Kemudian yang kedua adalah toharo jism. Nah, ketika tangan kita dibasuh, kemudian yang kedua kumur-kumur, hidung kita dibersihkan, muka kita cuci, rambut, kemudian telinga, kaki kanan kiri. Nah, itu adalah toharatul jism. Itu bentuk toharonya jism, bentuk toharonya jasmani kita. Tetapi sesungguhnya
harus beriringan. Toharo itu adalah dengan membersihkan hati semua penyakit hati itu kita bersihkan. Pertanyaannya adalah kenapa ketika kita sedang sholat kok segala urusan itu hadir semuanya? Yang hilang semuanya ketemu ketika sholat. Amarah kemarin yang kita pendam kok hadir ya ketika sholat. Kita keserempet orang di tengah jalan kok nampak ketika sholat. Nah itu adalah bisa jadi, kata para ulama, itu bisa jadi toharatul qulubnya kita belum benar. Bisa jadi wudu kita secara fisik itu benar, dari tangan sampai siku sudah sempurna semuanya, sudah tersentuh dan kena air, tetapi bisa jadi hati kita belum tersentuh. Hati kita belum tersentuh sehingga semua penampakan di luar sholat itu hadir ketika sholat. Kenapa ketika awal takbiratul ihram kita kumandangkan kok tidak kebayang sekali Allah? Kok tidak merasakan sekali anta'budallaha ka'annaka tarahu? Kok tidak seakan-akan kita itu dilihat oleh Allah? Sehingga tidak menjadikan sholat itu adalah kesempatan kembali kepada Allah. Padahal sholat itu adalah tempat atau kesempatan atau momentum hati kita istirahat dari ramainya tipu daya dunia. Makanya ada waktu 5 kali dalam sehari. Ada subuh diawali dengan sholat subuh, kemudian ada zuhur, asar, maghrib, isya. Itu 5 kali kita diistirahatkan oleh Allah. Diistirahatkan bukan fisik kita, bukan hanya fisik kita, tetapi hati kita diistirahatkan. Oh, boleh kita cari dunia sebanyak-banyaknya. Boleh kita bekerja dari jam 1 malam sampai jam 1 malam kembali. Tetapi kata Allah harus ada waktu istirahat. Kapan itu? Yaitu ketika min awqatis sholat, yaitu waktu-waktu sholat. Maka sesungguhnya sholat itu adalah tempat dan waktu kita menenangkan jiwa kita. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sedang sholat, ketika kita mendapatkan kenikmatan dalam takbir, ketika kita mengumandangkan Allahu Akbar, kok ternyata lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, tetapi hati kita masih angkuh, belum hadir pada diri kita adalah kemahabesaran Allah, maka segera kita koreksi hati kita, apa ada yang salah dengan hati kita. Karena sholat itu adalah menenangkan. Artinya kalau dengan sholat kok hati kita belum tenang, itu pasti ada masalah. Dan pasti ada yang salah pada sholat kita. Allahu Akbar. Ketika sudah Allahu Akbar, semuanya sudah menjadi kecil. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang pernah terjadi di luar sholat itu kecil. Semuanya adalah Allah. Kembalikan kepada Allah. Sebesar apapun ujian yang kita hadapi hari ini, selama kita mampu mengucapkan Allahu Akbar, maka artinya kita masih mendapatkan nikmat yang paling besar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menginginkan nikmat dan lezatnya ibadah sholat, maka segera perbaiki bagaimana kita memahami setiap apa yang kita ucapkan dalam sholat. Makanya nanti insya Allah pekan depan ya, kita akan membahas mulai dari iftitah. Iftitah itu banyak, doa iftitah itu banyak sekali. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang menggunakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan, dan seterusnya. Itu sama. Keduanya adalah sama-sama doa iftitah yang merupakan pengakuan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Jadi jadikan sholat itu adalah waktu yang paling kita rindukan. Tidak ada waktu yang paling kita tunggu daripada waktu sholat. Maka kenapa sholat itu pertama kali ditanyakan nanti di akhirat, pertama kali dihisab?
Karena itu untuk menentukan kita itu bercahaya apa tidak di akhirat. Orang-orang yang di dunia seruat apapun masalahnya, sebanyak apapun masalahnya, selama ia datang ke masjid bersujud kepada Allah, maka Allah akan memberikan dan mengurai setiap permasalahan kehidupannya. Tetapi kalau sudah mulai menjauh dari Allah, semakin jauh Allah darinya. Maka jangan pernah mengharapkan cahaya atau beningnya hati, ketenangan hati dalam kehidupan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini sebagai mukaddimah insyaallah dari tadabbur bacaan salat. Nah, mudah-mudahan pekan depan bisa kita lanjutkan. Kita akan tadabburi setiap bacaan yang kita ucapkan, kita akan terjemahkan dan akan kita renungkan bersama sehingga setiap bacaan itu menenangkan hati kita, tidak sekedar kita ucapkan tetapi bagaimana menancap dalam hati kita. Karena bagaimanapun sholat adalah ibadah andalan kita dalam kehidupan. Ketika nanti banyak penduduk, bahkan yang sekarang adalah ribuan dan jutaan mayat terkubur di alam kubur, itu banyak yang ingin kembali ke dunia hanya untuk melaksanakan sholat. Maka kita yang masih dipercaya dan diamanahi oleh Allah yaitu umur, jangan pernah berhenti untuk memperbaiki sholat kita, karena sholat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.